Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Wahyuningsih, NPM 2003031007 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 3. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Lingkungan, yaitu tentang pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan dalam konsep relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya adalah lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi, ruang dalam lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sampai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda. Sehingga apabila lingkungan hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup. Apa yang berada di luar toples tersebut bukanlah lingkungan hidup dan hanya yang ada di dalamnya saja. Kedua, penyebab kerusakan alam. Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dari dua penyebab ini, ternyata manusia merupakan aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi. Sungguh ironis, perusakan yang dahsyat terhadap lingkungan justru dilakukan oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pemelihara planet ini. Keserakahan dan egoisme seringkali mendorong manusia melakukan hal-hal yang pada akhirnya merusak alam seperti penggundulan hutan, aktivitas penebangan yang melampaui batas, konsumsi energi yang berlebih, dan sebagainya. Banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan sekitar kita maupun lingkungan global secara keseluruhan. Padahal kita semua bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang sering terjadi pada planet ini. Setiap tindakan kita sebagai individu pada akhirnya akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang berdampak positif atau negatif bagi keutuhan rumah kita satu-satunya ini. Karena itu, Rasul meletakkan prinsip umum dalam melestarikan lingkungan berupa larangan melakukan perusakan di bumi. Yang pertama, pelarangan pencemaran lingkungan. Jauhilah 3 perilaku terlaknat, buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasulullah menjawab, bila terpaksa, maka tunaikanlah semua hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar makruf, dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Semua amalan umatku ditempatkan kepadaku baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak kebersihan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah.
Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Sesungguhnya Allah itu maha baik, yang mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan menyerupai Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Ya'la. Rasul melarang untuk membuang air kecil dalam air yang tidak mengalir karena akan merusak air itu. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah juga menyuruh kita untuk selalu tampil bersih dan wangi sehingga mendatangkan ketenangan jiwa dan rasa simpati dari orang lain. Adapun peran negatif. Peran negatif makhluk hidup saling berkompetensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya, semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetensi lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetensi mempertahankan hidup. Akan tetapi, kompetensi manusia tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Contohnya, manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Yang ketiga, pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir air, dan longsor. Keempat, perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Adapun peran positifnya, yaitu 1. Menetapkan sistem tebang pilih dan mengelola sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. Keempat, mengelola limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Manusia juga dapat memilih sampah dengan cara membagi sampah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik adalah sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi tidak lain kecuali karena ulah manusia. Oleh demikian, Rasulullah pun memberikan prinsip-prinsip dan menjaga dan melestarikan alam. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, jauhilah perilaku laknat, membuang kotoran di air, di pinggir jalan, di bawah naungan pohon. Hadis ini memberi pesan kuat agar umat Islam dapat mencegah pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, mari kita lestarikan lingkungan kita, jaga hutan dari pengerusakan lagi, jaga laut dari penangkapan yang berlebihan, jaga gunung dari penggundulan karena aktivitas tambang, perkebunan, dan lain-lain. Jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan di dalamnya. Dan ingat, jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.